retribusi maupun sewa tanah pemerintah untuk pendirian tiang-tiang ISP tadi. Berapa perusahaan Mas? Ya, Hari ini 8, besok total ada 28 perusahaan ISP yang mau kita tertibkan. Hari ini baru peringatan pertama, pemotongan secara mandiri oleh mereka kita saksikan. Tetapi apabila dalam 1 minggu ke depan tidak ada tindak lanjut dari perusahaan-perusahaan tersebut, kita akan melakukan pemotongan secara paksa di semua lokasi. di semua lokasi. Mas Kemal selama ini tagihan itu belum dibayarkan dari ini. Kami sudah berusaha mensosialisasikan regulasi yang ada kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Namun demikian, selama 2 tahun ini ternyata sangat sedikit perusahaan ISP yang memenuhi kewajiban, memenuhi perizinan maupun mengadakan sewa tanah, melaksanakan sewa tanah dengan pemerintah ataupun pembayaran retribusinya. Sehingga hari ini kami terpaksa harus melakukan tindakan tegas semata-mata untuk menjamin kelancaran usaha semuanya, menjamin kepastian hukum, dan tentunya menegakkan tertib perizinan di semua kalangan, baik perusahaan yang besar maupun sampai ke tingkat masyarakat. Tapi selama ini nggak ada izin sama sekali. Ada yang berizin. Ada yang sudah berizin, tapi masih banyak yang belum. Jadi ada tiang-tiang yang sudah berizin, ada yang belum. Kita sudah identifikasi yang sudah berizin dan yang belum. Makanya yang hari ini yang belum berizin kita lakukan pemotongan sementara. Ya. Untuk selanjutnya nanti tentunya kita akan melakukan penegakan secara bertahap, yang semakin terlambat mereka maka akan semakin tegas sanksi yang kita berikan. Kenapa Pak? Artinya tindakan tidak dilakukan sejak sampai 2 tahun itu. Kita sudah melakukan pembinaan, maka sudah ada beberapa yang melakukan izin dari beban yang harus dibayar retribusinya belum sebetulnya dibayar, ada penambahan titik, belum mengajukan izin lagi. Nah, ini tentunya kami satu tadi menegakkan regulasinya, 2 untuk bagian juga ada retribusi, ada sewa tanah pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Tetapi yang paling penting adalah sadar dalam mengajukan perizinan sesuai regulasi yang ada. Kalau dampak Pak, dampak ini kan pengguna internet kan bukan hanya masyarakat umum, tapi juga perkantoran nih. Apakah juga terdampak? Yang ini adalah yang masyarakat umum. Kebetulan yang untuk dinas-dinas, kantor pemerintah sebagian besar sudah dilayani oleh jalur sendiri. Jalurnya yang dimiliki oleh Dinas Kominfo, dan yang milik Dinas Kominfo sejak tahun lalu sudah membereskan, meskipun punya pemerintah, perizinannya sudah diselesaikan sejak tahun lalu. Terkait dengan backbone nih, kan ada FO backbone-nya juga nih. Apakah itu juga tetap akan diputuskan? Prinsipnya tiang-tiang yang tidak berizin akan kita tertibkan. Kalau selama ini kan ini sudah banyak yang berdiri tanpa dan liar. Apakah memang mengurus izinnya itu begitu sulit sehingga mereka memilih untuk tidak berizin, atau seperti apa sih Mas kendala di lapangan? Masalah kesadaran para pengusaha yang belum terbit perizinan. Oke. Saya kira kami makanya hari ini kami lakukan penegakan, sudah mulai penegakan, upaya penggunaan sudah dilakukan sejak beberapa tahun. Tiang-tiang tadinya sudah kita kasih stiker mana yang berizin, mana yang belum. Itu bagian dari peringatan-peringatan ringan. Nah, hari ini peningkatannya sudah mengarah ke penegakan. Tanggapan dari para perusahaan siapa? Kita lihat bersama tadi, baik di ruangan maupun di lapangan, mereka menyadari betul kelemahan mereka. Ya, tadi saya gambarkan, kalau kita sebagai pelanggan, kita telat sebulan aja sudah diputus. Nah, itu sebaiknya mereka sudah sampai berbulan-bulan kita ingatkan, belum ya, kalau kemudian kita tegas, ternyata mereka ya menyadari bahwa itu salah mereka. Tagihan per perusahaan rata-rata berapa sih? Saya tergantung jumlah tiang. Terbanyak apa sih? Yang saya lupa datanya. Pak Sekda, gerakan ini akan diteruskan sampai kapan kira-kira Pak Sekda? Sampai mereka tertib. Sampai mereka tertib. Artinya dalam minggu-minggu ke depan kalau memang masih ada yang membandel itu masih akan dilakukan penertiban. Ini kan penertiban, mereka saya ajak untuk mengambil yang sendiri, motong di tempat yang paling mudah nyambung, ya kan.
Kalau sudah kita kasih waktu seminggu enggak ya nanti kita yang potong, ya kan? Kabelnya, kabelnya motong sudah nggak mau ya kita potong tiangnya, cabut, cabut, potong aja, gampang. Ada stikernya, kemana langsung, kemana? Kabelnya banyak dipasang. Iya sudah, mas sudah dipasang, cuma hilang. Ada dipasang ya. Juga ada arahan khusus nggak sih Pak? Karena kan pemasangan jaringan ini Kami sudah dapatkan kemarin, kami harap nanti teman-teman kominfo dulu mulai berpikir soal bisnis juga. Kalau kayak gini kan nggak tertib. Pemda saya dorong tinggal satu misalnya, nanti satu tiang itu digunakan bersama. Tapi tidak terlalu banyak tiang, totalnya dipindah. Kenapa sudah jalannya sempit, terlalu banyak tiang, jadi mumpung belum parah Jakarta, kota-kota besar ini kita awali dengan dirapikan Sebenarnya takut itu Pak. ya betul. Ada upaya untuk merapikan jaringan Pak, kalau di atas itu ada. dari sampah visual gitu ya Pak. Sedang berupaya untuk merapikan jaringan. Tadi salah satunya sudah saya minta coba mulai berpikir di jalur-jalur utama itu satu tiang. Yang bersama ya. Dulu yang bersama nanti dulu kami pernah sama Adin waktu saya Kalapas kerja itu bukan di tiang tapi kita mengusulkan di bawah. Kita mau bangun jaringan di bawah tempat kayak lorong itu, semua kabel nanti masuk di lorong itu disewa, cuman begitu nggak keluar kemarin mengandalkan dari Bank Dunia ya itu bah ini sudah berdiri. Kegiatan ini ada hubungannya dengan target PAD nggak sih Pak? Hah? Yo, ini nggak ada hubungannya pasti ada, tetapi kami lebih melihat ke depan lah, kota yang lebih ramah. Kamu bisa bayangkan, kita yang online, ya, ini kayak gitu. Nanti orang tambah kan, gitu, kan? Oke, Oke Pak, siap.